Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والندير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا هداة مهتدين إلى صراطك المستقيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد أيها الإخوة Ayuhat talabah, para santri, baik santriwan ataupun santriwati, tidak lupa pendengar radio Majas, kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih saja berkenan mengumpulkan kita semuanya dalam satu majlis yang insya Allah ini adalah merupakan majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut majlis seperti ini dengan majlisul dzikr. Laisa kadzalik? Majlis zikir. Pertanyaannya, kenapa majelis taklim seperti ini disebut majelis zikir? Siapa yang bisa jawab? Ketika Nabi SAW mengatakan, "Idza marartum birriyadil jannah farta'u fiha." Apabila kalian melewati satu di antara taman surga, maka berusahalah untuk bisa singgah di taman surga tersebut. Kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah riyadul jannah itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Hilaqatuz dzikr." Halaqah zikir. Ya, majelis ilmu itu disebut halaqah zikir. Para ulama mengatakan hilaqatuz dzikr itu adalah majelis al-ilm. Pertanyaan saya kepada antum, tolong dijawab. Kenapa majelis ilmu dinamakan majelis zikir? Katakan. Bukan majelis muter tasbih, bukan. Ya, majelis ilmu itu disebut majelis zikir oleh Rasulullah. Siapa yang bisa menjawab? Belum ada yang tahu? Naam, fadhal, silahkan. Kurang jelas. Mas sami itu. Intinya adalah majelis ilmu di dalamnya terdapat peringatan-peringatan. Disampaikan ayat-ayat dan hadis untuk mengingatkan. Az-zikr, zikr artinya mengingat. Ya apa tidak? Orang yang duduk di majelis ilmu
akan mendapatkan nasihat, mendapatkan peringatan, diingatkan oleh ayat hadis, kan begitu. Dan manusia itu adalah sebagaimana namanya manusia, al-insan dalam bahasa Arab diambil dari kata nisyan, artinya apa? Lupa. Manusia itu memiliki sifat lupa. Ya. Maka dengan duduk di majelis ilmu akan diingatkan, akan menjadi ingat apa yang telah lupa. Ya. Itulah salah satu di antara manfaat majelis ilmu. Kita akan banyak diingatkan dari kelalaian. Ya. Makanya dahulu para sahabat Nabi berlomba-lomba kan mencari majelis ilmu. Karena dengan duduk di majelis ilmu kita banyak diingatkan tentang apa yang kita telah lupa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya. Berikanlah peringatan, ingatkanlah wahai Rasul, wahai Muhammad. Karena memberi peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi nasihat itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Orang yang beriman sangat butuh dengan namanya diingatkan. Dan itulah majelis ilmu. Orang yang banyak duduk di majelis ilmu berarti orang yang banyak diingatkan. Kita akan mendengar ayat-ayat, kita akan mendengar hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu kita menjadi ingat apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk selalu bisa duduk di majelis ilmu seperti ini. Kemudian ayuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum, melanjutkan pembahasan asbab hayatil qulub, sebab-sebab yang akan menjadikan hati seseorang hidup. Di antaranya adalah berdoa kepada Allah. Itulah yang akan kita bahas sekarang, ad-du'a. Ad-du'a kata para ulama adalah silatun bainal abdi wa rabbih. Doa itu adalah satu hal yang menghubungkan antara seorang hamba kepada Allah. Semakin kita sering berdoa kepada Allah, maka kita akan semakin dekat kepada Allah. Hubungan kita akan semakin kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mau berdoa kepada Allah itu menunjukkan ada ta'alluqul qalbi. Orang yang berdoa kepada Allah itu menunjukkan ada keterpautan hati, ketergantungan hati kepada Allah. Sebaliknya, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah menunjukkan tidak adanya ta'alluqul qalbi, tidak adanya hubungan hati kepada Allah, atau minimalnya lemah sekali ketergantungan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sangat banyak sekali menyebutkan perintah agar kita berdoa kepadanya. Seperti dalam firman Allah dalam surah Ghafir, Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian telah berkata, berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Sesungguhnya innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam kondisi hina.
Dalam ayat ini ayyuhal ikhwah, Allah perintahkan kepada hambanya agar berdoa kepada Allah, dan Allah menjanjikan akan dikabulkan. Astajib lakum. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang yang berpaling dari berdoa kepada Allah dengan mengatakan yastakbirun, ya, sombong. Celakanya lagi di akhir ayat Allah mengatakan apa? Sayadkhuluna jahannama dakhirin, dan nanti mereka akan masuk ke dalam jahanam dalam kondisi hina. Kira-kira ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan wajibnya berdoa kepada Allah. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan berdoa kepada Allah itu wajib. Wajib berdoa kepada Allah. Ya. Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengsifati orang-orang yang berpaling dari berdoa kepada Allah dengan sifat yastakbirun. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Ibadah yang mana? Doa maksudnya. Disifati dengan sifat yang sombong, sifat sombong. Lebih celaka lagi Allah katakan sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk ke jahanam dalam kondisi hina. Maka ini sangat jelas, ada perintah, ada cacian, perintah yang disertai dengan celaan dan ancaman. Ya, kalau kita belajar usul fikih atau qawaid fikih nanti akan tahu kaidah-kaidah seperti itu. Ya. Ketika ada satu perintah yang disertai dengan ancaman siksa, maka ini menunjukkan perintah tersebut adalah wajib. Belum lagi di sana ada kaidah yang mengatakan al aslu fil amri yadullu alal wujub. Asalnya setiap perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Kecuali ada dalil yang memalingkan dari makna wajib kepada makna yang lain. Sehingga ketika kita menemukan ada ayat ataupun hadis yang di dalamnya terkandung perintah-perintah, maka kita bawa kepada makna yang asal, yaitu perintah itu wajib. Baru kita bawa kepada makna tidak wajib jika ada dalil yang memalingkannya. Itu kaidah di dalam memahami perintah Allah. Di dalam ayat ini perintah Allah untuk berdoa kepadanya, tidak ada satu dalil pun yang memalingkan dari makna asli yaitu wajib kepada yang lain. Justru dalam ayat ini Allah iringi dengan celaan dan ancaman bagi orang yang berpaling dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menunjukkan apa? Sebagian ulama mengatakan yadullu alal wujub, wajib berdoa. Diperkuat lagi oleh hadis ada di dalam kitab antum masing-masing, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis dari Abu Hurairah. Nabi mengatakan apa? Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Ya. Justru dalil-dalil yang lain semakin memperkuat perintah tersebut adalah wajib. Orang yang berpaling dari berdoa, meminta kepada Allah, orang yang berpaling dari meminta kepada Allah, disifati sombong, diancam neraka jahanam. Dalam hadis disebut Allah murka kepadanya. Allah murka kepada orang tersebut. Semakin jelas menunjukkan wajibnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama menyebutkan kenapa orang yang berpaling dari berdoa atau meminta kepada Allah ini kenapa disifati dengan sifat sombong. Sebagian ulama mengatakan karena tatkala seseorang
itu tidak mau meminta kepada Allah, seakan-akan dia telah merasa dirinya sudah cukup dengan kemampuannya. Disitulah letak sombongnya. Disitulah letak sombongnya tatkala seseorang sudah merasa dirinya sudah mampu sehingga enggak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu doa yang beliau ajarkan apa ikhwah? Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya. Antum hafal doa itu? Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan ya Allah. Allahumma rahmataka arju, ya Allah hanya rahmatmu yang aku harapkan. Janganlah engkau serahkan diriku, janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri ya Allah. Jangan ya Allah, jangan engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri. Itu doa yang dibaca Rasulullah SAW. Jadi menggambarkan, menunjukkan bahwasanya tidak bolehnya kita ini bersandar dengan kemampuan diri kita dalam berbagai hal. Ya, sehebat apapun kemampuan yang ada dalam diri kita, itu semuanya adalah fadlun minallah. Semuanya adalah fadl minallah, keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah tidak menolong kita, sedikit pun kita tidak akan mampu berbuat apapun. Ya, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang Yahudi karena mereka menyombongkan kelebihan-kelebihan yang telah Allah berikan kepada mereka, apa kata Allah? Falaula fadlullahi alaikum lakuntum minal khasirin. Orang Yahudi, ayuhal ikhwah, Bani Israel itu banyak diberikan anugerah oleh Allah. Akan tetapi anugerah yang Allah berikan itu justru menjadikan mereka sombong, takabur. Satu, takabur kepada Allah, yang kedua takabur kepada para anbiya, yang ketiga takabur kepada sesama manusia. Ya, Yahudi. Maka Allah tegur dengan keras, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Jangan sampai kita seperti Yahudi, diberi anugerah oleh Allah tapi justru menjadikan kita sombong, bangga diri, angkuh, sombong, kemudian merendahkan orang lain. Ya, itu berbahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini enggak main-main, mengancam orang-orang yang berpaling dari berdoa kepada Allah, meminta kepadanya dengan ancaman jahanam. Dan dalam hadis disebutkan Allah murka kepadanya. Dalam syair dikatakan, la tas'alanna bani adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alah wa idza sa'alta bani adam yaghdabu. Jangan sekali-kali kamu suka minta-minta kepada anak Adam. Janganlah sekali-kali kamu meminta-minta satu kebutuhan kepada anak Adam. Akan tetapi mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah akan murka jika engkau tinggalkan meminta kepadanya. Wa idza sa'alta min adam yaghdabu. Sebaliknya, jika Anda meminta kepada anak Adam itu akan marah kepada Anda. Itulah perbedaan Allah dengan makhluk. Kalau kita enggak mau minta kepada Allah, justru Allah murka. Ya. Sebaliknya, ketika kita mau minta dan minta kepada Allah, justru Allah akan cinta kepada orang yang suka meminta kepadanya. Sebaliknya, meminta kepada manusia, antum sering minta kepada orang, sehari sekali dua kali mungkin enggak terlalu, biasa-biasa saja. Tapi kalau antum sering minta, apa yang terjadi? Ya, pertama kali diminta kasihan, dikasih. Dua kali masih kasihan, dikasih. Tiga kali sudah mulai minta kok terus-terusan. 4 kali terus minta,
semakin benci manusia ketika ada orang yang selalu meminta. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, semakin antum sering meminta, semakin kita sering meminta dan meminta kepada Allah, yang itu menunjukkan kerendahan diri kita kepada Allah, merasa lemahnya kita di hadapan Allah, maka Allah semakin cinta dengan hamba yang seperti itu. Subhanallah. Masalah yang banyak diremehkan orang adalah berdoa kepada Allah. Banyak orang memandang doa masalah yang kecil. Banyak orang menganggap berdoa kepada Allah itu masalah yang biasa-biasa saja. Tidak, ayah ikhwah. Berdoa kepada Allah ini menggambarkan rasa butuhnya si hamba tersebut kepada Allah. Ya. Merasa lemahnya diri seseorang tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan predikat atau mendapatkan gelar yang sangat istimewa yang tidak didapatkan yang lain. Apa? Abdullah. Ya. Hamba Allah. Antum yang sudah belajar Kitab Tauhid kelas berapa? Kelas 2. Sudah dapatkan barangkali penjelasan tentang kenapa Rasulullah SAW dalam Al-Quran itu disebut Abdullah. Kemudian juga Rasulullah SAW paling suka dipanggil oleh para sahabatnya dengan panggilan Rasulullah atau Abdullah. Ada apa dengan nama Abdullah itu? Ya, para ulama mengatakan Abdullah itu ada dua pengertian. Pengertian pertama adalah Abdullah bermakna umum. Yang kedua adalah Abdullah bermakna khusus. Ya. Abdullah bermakna umum ini adalah penamaan bagi seluruh makhluk Allah yang ada di jagat raya ini. Semua makhluk Allah itu disebut hamba, semuanya disebut hamba secara kauni, karena mereka kita semua di dalamnya, mereka dan kita semua itu adalah menghamba Allah secara kauniyah. Sehingga secara umum semua manusia disebut hamba. Akan tetapi di sana ada hamba yang bermakna khusus, yang dikarenakan telah mencapai tingkat kesempurnaan tertinggi ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diraih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini adalah salah satu gelar yang paling istimewa bagi Rasulullah, yang Rasulullah cintai, yang Rasulullah sukai adalah gelar Abdullah. Karena beliau benar-benar telah merealisasikan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau merasa rendah dan hina di hadapan Allah dan selalu hatinya merasa butuh kepada Allah. Makanya doa tadi yang dibaca Rasulullah, di antara doa yang sering dibaca Rasulullah, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan ya Allah. Janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri ya Allah. Ayyuhal ikhwah, kalau seandainya Allah tidak mengurus diri kita, kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Ya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menolong kita, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Antum dari kampung halaman antum bisa sampai di sini di pondok ini menimba ilmu agama, itu semuanya adalah pertolongan dari Allah. Kalau kita tidak ditolong Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita hari ini seperti orang-orang yang liar di luar sana, yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal agama sama sekali, bisa jadi. Tapi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak membiarkan kita. Ya. Itulah perendahan diri, ketundukan diri, merasa hina di hadapan Allah dan merasa lemah tanpa pertolongan Allah. Itulah hakikat penghambaan seseorang. Dan orang yang seperti itu tentunya hatinya selalu terpaut, hatinya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketergantungan hatinya tersebut akan selalu terungkap dalam bentuk doa-doa yang dipanjatkan.
Ya, dalam bentuk doa yang selalu dipanjatkan setiap hari. Tidak pernah bosan berdoa. Dan doa itu adalah ibadah. Sebagaimana tadi dalam ayat tadi disebut, innalladzina yastakbiru an ibadati, menunjukkan doa itu adalah ibadah. Juga dalam hadis, dalam halaman berikutnya itu disampaikan hadis dari Nu'man bin Bashir, ya kan? Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian Rasulullah membaca firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rasulullah mengatakan doa itu adalah ibadah. Kemudian Rasulullah bawakan ayat ini. Sehingga apa? Semakin seseorang itu hatinya semakin bergantung dengan Allah, dia akan semakin kuat doanya kepada Allah. Dan dia akan semakin senang berdoa kepada Allah, dan dia selalu akan berdoa. Ya. Ayyuhal ikhwah, ketika kita berdoa kepada Allah, kuatnya kita berdoa kepada Allah, betahnya kita berdoa kepada Allah, itu tergantung kadar perasaan kita merasa butuh kepada pertolongan Allah. Sesuai dengan kadar itulah seseorang akan panjang, kuat, dan tidaknya berdoa. Ya. Antum berdoa ngangkat tangannya paling lama berapa menit? Ya. Berapa menit paling lama? Kuat 2 menit? Ya. Jadi kata para ulama, tergantung kadar rasa butuhnya seseorang kepada Allah, maka itulah yang akan menjadi penentu dia senang berdoa atau tidak, betah berdoa ataukah tidak. Ya, kadang-kadang kita ini berdoa itu sambil lalu saja kan, angkat tangan sebentar, udah taruh. Yang dibaca pun nggak paham apa yang dibaca, tidak tahu. Ya, kadang paham tapi lewat gitu. Jadi hanya sekedar rutinitas. Kemudian juga ada salah satu kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang berdoa. Salah satu kesalahan diantaranya adalah seseorang berdoa kepada Allah ketika merasa tidak mampu dirinya. Pada saat dalam kondisi merasa tidak mampu berdoa kepada Allah. Akan tetapi pada saat dia merasa mampu tidak berdoa kepada Allah, maka ketahuilah hada minat takabbur. Ini termasuk kesombongan. Ketika seseorang merasa mampu kemudian tidak meminta tolong kepada Allah, seakan-akan pada saat itu dia sudah mampu, dirinya mampu, nggak perlu pertolongan Allah lagi. Maka ini harus diwaspadai. Ya. Dan banyak orang berdoa kepada Allah bisa nangis-nangis kapan? Ketika merasa dirinya tidak mampu. Ya kan? Ketika merasa tidak mampu baru doa sampai nangis-nangis. Tapi begitu Allah beri kemampuan, padahal yang memberi kemampuan dia Allah. Ketika sudah diberi kemampuan oleh Allah, dia lupakan Allah, seakan-akan dia merasa sudah cukup dengan kemampuannya sendiri. Maka ini juga termasuk takabur. Yang benar bagaimana yang benar? Sebagian ulama menyebutkan yang benar adalah seorang hamba hendaknya selalu berdoa kepada Allah, baik dalam kondisi dia lemah atau dalam kondisi kuat, dalam kondisi mampu ataupun dalam kondisi tidak mampu. Karena pada hakikatnya seorang hamba kalau tidak ditolong oleh Allah tidak mampu berbuat apapun. Antum yang sedang menghafal Al-Quran punya keinginan tinggi untuk bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. Ya. Antum jangan hanya mengandalkan usaha tanpa meminta tolong kepada Allah. Ya. Kalau Allah tidak tolong kita untuk bisa menghafal Al-Quran, satu ayat pun kita nggak akan bisa hafal. Itu harus kita sadari. Dan itu harus selalu kita tanamkan dalam diri kita. Dan selalu kita ingat, selalu kita bawa
keyakinan tersebut sampai akhir hayat kita. Karena itu adalah bagian dari akidah, bagian dari akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Rasulullah mengajarkan hampir setiap aktivitas keseharian kita 24 jam, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, diajarkan oleh Rasulullah doa-doa, ya kan? Ada doa bangun tidur, ada doa zikir pagi, itu isinya doa, ya kan? Kemudian ada doa mau masuk kamar mandi. Antum mau masuk kamar mandi diajarkan doa oleh Rasulullah. Keluar kamar mandi, ya kan? Mau pergi keluar rumah, mau masuk rumah, hafal doanya. Masuk masjid ada doanya, keluar masjid juga ada doanya. Antum mau naik mobil ada doanya, mau turun dari mobil ada doanya. Apa yang tidak ada doanya? Dari bangun tidur, segala aktivitas kita dari bangun tidur sampai mau tidur kembali diajarkan doanya oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya, ketika antum mau tidur, ya, kenapa diajarkan doa? Apakah antum tidak bisa tidur? Apakah doa antum supaya antum bisa tidur? Ya. Kemudian ketika antum bangun tidur, apakah antum nggak mampu bangun tidur? Matanya juga sudah terbuka. Kenapa diajarkan doa? Ya. Itu semuanya secara tidak langsung mengajarkan kepada kita semuanya agar kita itu selalu merasa butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada satu saat pun, walaupun sesaat, perasaan tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat seseorang hatinya kosong dari perasaan butuh kepada Allah, maka pada saat itulah berarti dia telah merasa tidak butuh pertolongan Allah. Pada saat itu berarti dia telah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat zarrah kesombongan. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Inilah pentingnya doa ya ikhwah. Itulah pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita pernah tinggalkan doa kepada Allah kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi seperti apapun. Ya, fil ajz wa fil quwwah, dalam kondisi kita sedang lemah, berdoa kepada Allah. Dalam kondisi kita sedang kuat, berdoa kepada Allah. Dalam kondisi kita sedang mampu, berdoa kepada Allah. Dalam kondisi sedang tidak mampu juga harus selalu berdoa dan berdoa kepada Allah. Jangan pernah lepas dari doa. Makanya benar apa yang dikatakan oleh para ulama, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata seorang mukmin. Kemudian dalam ayat tadi dijanjikan oleh Allah orang yang berdoa akan dikabulkan doanya. Seperti juga Allah berfirman dalam satu ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika hambaku bertanya tentang diriku, wahai Muhammad, maka sungguh aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan doanya orang yang berdoa tatkala dia berdoa. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang berdoa itu asalnya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis, ya, halaman 54 itu, ya, paragraf terakhir, hadis dari Salman Al-Farisi, dari yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Imam Abu Dawud, sahabat Salman Al-Farisi berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha hayyun karimun
yastahi idza rafa'a ar-rajulu yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatain. Ya. Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah itu zat yang maha hidup lagi maha dermawan, pemurah. Allah merasa malu jika ada seseorang mengangkat kedua tangannya, malu untuk menolak permintaannya. Sifran khaibatain, malu menolak permintaannya sama sekali. Ya. Artinya setiap ada hamba mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah dengan jujur dia meminta, maka asalnya adalah Allah pasti akan kabulkan doa itu. Kemudian juga dalam hadis Anas, ya, Rasulullah SAW mengatakan la ta'jizu fid du'a fa innahu lan yahlaka ma'ad du'a'i ahadun. Jangan merasa lemah kalian ketika berdoa. Jangan merasa lemah ketika berdoa. Maksudnya hendaknya kita bersungguh-sungguh kalau berdoa. Yang serius kalau berdoa kepada Allah itu sungguh-sungguh, benar-benar minta. Karena sesungguhnya tidak akan pernah binasa seorang pun bersama doa yang dia panjatkan. Tidak akan binasa seorang pun bersama doa yang dipanjatkan. Ini jaminan bagi orang yang mau berdoa kepada Allah, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Bazzar, Abu Ya'la dengan sanad-sanad yang jayyidah atau hasanah, juga Imam Hakim, ya, Imam Hakim mengatakan hadisnya adalah sahihul isnad, yaitu hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min muslimin yad'u bid'awatin laysa fiha ismun wala qati'atur rahm illa atahu Allahu biha ihda thalath, imma an yu'ajjala lahu da'watuh wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yusarrafa anhu minas su'i mithlaha." Maka makalah Nabi SAW, Rasulullah mengatakan apa? Tidak ada seorang muslim pun, tidak ada seorang muslim pun, ini kalimatnya nakirah. Nakirah fi siyakin nafi, nakirah dalam konteks nafi. Kalau antum belajar kaidah usuliyah, ya, an-nakiratu fi siyakin manfi, ya, nakirah dalam konteks nafi, lafaz yang nakirah dalam konteks nafi, maka yufidul umum, maka bermakna umum, faedahnya umum. Berarti apa? Tidak ada seorang muslim pun, siapapun, yang dia memanjatkan doa dengan satu doa yang di dalam doa tersebut ketika dia berdoa tidak ada satu perbuatan dosa yang menghalangi dan tidak ada perbuatan memutuskan tali silaturahmi, melainkan Allah pasti akan berikan salah satu dari tiga hal. Ya, ini dia ikhwah. Tadi dari ayat-ayat dan hadis yang sudah dibacakan di depan menunjukkan bahwasanya setiap doa asalnya pasti dikabulkan. Hadis ini juga begitu. Setiap doa asalnya pasti dikabulkan kecuali ada penghalang. Sebagian ulama mengatakan, menyebutkan bahwasanya doa itu asalnya mustajabah kalau tidak ada penghalang yang menghalangi terkabulnya doa. Sehingga ketika seorang hamba berdoa kepada Allah tidak dikabulkan, itu yang salah bukan Allah menyelisih janjinya, bukan, tapi salahnya hamba itu. Dia melakukan penghalang-penghalang terkabulnya doa. Penghalang terkabulnya doa yang disebutkan dalam hadis ini diantaranya adalah ketika berdoa dalam kondisi sedang melakukan dosa. Makanya Dr. Abdul Razak di dalam salah satu bukunya, beliau menyebutkan ketika seseorang mau berdoa kepada Allah kemudian dirinya merasa banyak dosa, maka diperbolehkan beristighfar dulu. Ya. Kita mau doa ragu-ragu, saya lagi berdosa ini. Apa yang dilakukan? Istighfar dulu. Ya, istighfar, setelah beristighfar berdoa. Ya, ini kurang lebih dari penjelasan beliau. Ya, jadi ketika sedang berdoa, sedang melakukan dosa, perbuatan dosa ini yang sedang dilakukan itu menghalangi doa. Kemudian memutuskan tali silaturahmi. Ya, dalam hadis ini. Dalam riwayat yang lain apa? Memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram. Kemudian memakai pakaian yang haram.
Dalam hadis yang panjang yang antum sudah hafal dalam Arba'in Nawawiyah, dalam penggalan hadis, ya, Rasulullah menceritakan seorang musafir yang dia mengangkat tangannya kemudian gimana? Ya Rabbi, ya Rabbi. Terus wa mat'amuhu haram, wa mashrabu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Terus fa anna yustajabu lahu. Seorang musafir ketika safar itu adalah saat waktu mustajab. Ketika antum sedang safar, kita sedang safar, itu saat mustajab. Mestinya dikabulkan, tapi gara-gara disebabkan adanya perbuatan-perbuatan memakan yang haram, minum yang haram, memakai pakaian yang haram, apa yang terjadi? Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Itu penghalang yang menghalang-halangi doa. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam salah satu kitabnya yaitu Ad-Da'u wad-Dawa, kalau tidak salah beliau menyebutkan bahwasanya dalam tubuh manusia tumbuh satu daging, sepotong daging yang tumbuh dari barang yang haram, itu akan menjadi penghalang terkabulnya doa. Dalam tubuh kita ada sepotong daging yang tumbuh dari sesuatu makanan yang haram, ya, itu bisa menjadikan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Akan tetapi ahyal ikhwah, perlu kita fahami apakah hakikat terkabulnya doa. Inilah yang dijelaskan Rasulullah dalam hadis ini. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Bazzar, Abu Ya'la dan yang lain. Apa kata Nabi? Tidak ada seorang muslim yang berdoa, ketika berdoa tidak ada dosa yang sedang dilakukan, tidak memutuskan silaturahmi, melainkan pasti akan dikabulkan salah satu dari tiga. Satu apa? Imma ayyu'ajjala lahu da'watuh. Doanya dikabulkan segera sesuai dengan keinginan. Ya kan? Itu yang pertama. Antum minta istri yang salehah, dikasih istri salehah. Ya. Kok senyum-senyum? Antum dikasih rezeki, dikasih kesehatan, minta dikasih kesehatan, sehat, minta dikasih rezeki, dilapangkan rezekinya. Kebanyakan yang orang menginginkan begitu ketika berdoa kan, sambil nangis doanya dikabulkan sesuai dengan permintaan. Ya. Tapi ingat, ada kemungkinan yang lain. Yang kedua, bahwa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyimpan, menjadikan tabungan, menjadikan simpanan baginya. Doanya tersebut dijadikan simpanan di akhirat kelak. Pilih mana antum? Yang pertama apa kedua? Serius. Yang ketiga, wa imma an yusarrafa anhu minas su'i mithlaha. Dan bisa jadi Allah palingkan, Allah hindarkan dirinya dari kejelekan yang senilai dengan apa yang dia minta. Ada tiga kemungkinan ini dikabulkannya doa. Satu, dikabulkan segera sesuai dengan permintaan, dan itu yang disenangi kebanyakan orang ketika berdoa. Yang kedua, disimpan oleh Allah di akhirat, dijadikan sebagai simpanan, ya, sebagai dzukhrah fil akhirah. Kemudian yang ketiga, dihindarkan dari perbuatan jelek, dari kejelekan, dihindarkan dari kejelekan yang nilainya sama dengan apa yang diminta. Ya. Terkabulnya doa tidak lepas dari salah satu dari tiga ini. Kebanyakan orang ketika berdoa kepada Allah yang diinginkan adalah dikabulkan persis seperti yang diminta. Akan tetapi ayuhal ikhwah, belum tentu itu yang terbaik. Ya. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya kan? Kebalik enggak? Al-Baqarah. Bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi sesuatu yang tidak kamu sukai justru itu yang terbaik untukmu. Ya. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu, tapi sesuatu yang kamu sukai itu kejelekan bagimu. Dan itu hakikatnya yang tahu hanya Allah. Ya, makanya Nabi Isa juga mengatakan, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik.
Ya Allah, Engkau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu ya Allah. Dan itulah kita harus tahu diri. Kita harus tahu diri, harus merendahkan diri kepada Allah, di antaranya dalam bentuk apa? Kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Allah yang mengurus, Allah yang Maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Saya teringat ketika saya ikut daurah pengkaderan dai di Trawas bersama para ustadz-ustadz yang lain. Ketika itu yang pematerinya adalah dari ulama-ulama dari Yordania. Di antaranya ketika itu yang saya ingat adalah salah seorang muridnya Syekh Albani, kalau nggak salah Syekh Ziyad, kalau nggak salah, saya agak lupa ingat beberapa tahun yang lalu. Beliau dulu ketika Syekh Nasruddin Albani rahimallah masih hidup, beliau menikah dalam waktu sudah beberapa tahun tapi nggak dikaruniakan anak kepada beliau. Maka beliau datang kepada Syekh Nasruddin Albani, kemudian meminta didoakan kepada Syekh Nasruddin Albani, ya Syekh, tolong doakan saya kepada Allah agar Allah memberikan saya anak. Apa doa yang dibaca Syekh Albani? Semoga mudah-mudahan Allah memberikan kepadamu yang terbaik. Saya tidak mengatakan ya Allah berikanlah anak yang banyak kepada si fulan, tidak. Tapi beliau doanya apa? Ya Allah berikanlah yang terbaik untuknya. Coba lihat, kenapa begitu? Karena kita tidak tahu mana yang terbaik, punya anak atau tidak punya anak. Allah yang lebih tahu. Pantas nggak orang ini dikasih anak? Bisa jadi kalau dikasih anak, anaknya ditempelengi tiap hari, dimarahi tiap hari, ya, sehingga anaknya jadi preman nantinya malah. Tidak tahu. Orang minta istri yang sudah mau nikah, ya Razzaq urzuqni, ya Razzaq ya Allah, Allahumma zawwijni bimra'atin jamilatin wa ghaniyatin wa dzati hasabin, terus doanya gitu, ya Allah berikanlah aku istri, nikahkan aku dengan seorang wanita yang cantik, yang kaya raya, yang nasabnya baik, agamanya baik, gitu kan. Ya, doanya kan begitu ya. Kalau kita doa memang minta yang terbaik kan begitu. Ya, sebaik-baiknya yang diminta. Tidak salah. Tapi ingat, ketika kita berdoa, hati kita harus bersandar kepada Allah. Allah yang lebih tahu mana yang pantas untuk saya. Ya. Kita tidak tahu. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, terkabulnya doa itu tidak lepas dari salah satu dari tiga. Dan Allah yang maha tahu mana yang terbaik untuk hambanya ketika berdoa. Dikabulkan sesuai permintaan, atau dijadikan tabungan di akhirat, atau diganti yang lain, dia dihindarkan dari kejelekan. Orang ketika berdoa, ya Razzaq urzuqni rizqan katsiran mubarakan, misalnya gitu ya, tapi ternyata Allah kasih jadi orang miskin, doanya tiap hari yang diminta kaya, minta kaya, tapi kayak gitu terus gitu, tetap miskin saja. Maka ketika kita diberikan seperti itu, kita harus yakin Allah yang lebih tahu yang terbaik untuk diri saya. Jadi akhirnya kalau kita sudah tahu begini, tidak mudah bersuudzon kepada Allah ketika berdoa. Dan salah satu kesalahan seseorang dalam berdoa adalah dia, kata orang Jawa, kemudung. Kemudung itu tergesa-gesa dan pengen segera dikabulkan persis seperti yang diminta. Ya kan begitu kan? Ini adalah salah satu kesalahan dalam doa. Nanti kita lihat dalam adab-adab dalam berdoa. Adab-adab di dalam berdoa itu penting untuk kita perhatikan. Sehingga ya ikhwah, kesimpulannya, berdoa kepada Allah ini menunjukkan kita merasa butuh kepadanya. Berdoa kepada Allah ini menunjukkan bahwasanya diri kita merasa lemah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bukti kesempurnaan iman. Makanya dalam satu ayat Allah mengatakan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin.
Dan hendaknya hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau memang kalian beriman. Para ulama mengatakan kadar tawakal seseorang kepada Allah itu sesuai dengan kadar keimanan. Semakin sempurna keimanan seseorang, maka semakin sempurna tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita berdoa kepada Allah, yang ketiga, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita selalu menggantungkan husnudzon. Ya. Ketika kita berdoa kepada Allah, hendaknya selalu menggantungkan husnudzon kita kepada Allah. Apapun yang Allah kabulkan untuk kita, kita harus yakin Allah tahu itu yang lebih baik untuk kita. Ketika kita berdoa kepada Allah, meminta sesuatu tapi Allah nggak kasih yang kita minta, ya, mungkin dikasih yang lain, kita harus husnudzon bahwa Allah yang lebih tahu, bahwa yang terbaik untuk saya adalah itu. Bisa jadi kalau permintaan saya diberi oleh Allah persis seperti yang saya minta, bisa jadi ini mencelakakan saya. Contoh, ada orang berdoa minta kaya. Allah tahu kalau seandainya si fulan ini dijadikan orang kaya, mungkin dia akan menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh, bangga diri, hubbud dunya, kemudian dia akan lupa kehidupan akhirat, bisa jadi. Karena Allah tahu, maka Allah tidak kabulkan doanya minta kaya. Tapi Allah tidak kabulkan doanya itu, tapi Allah jadikan miskin. Doanya minta kaya, tapi malah semakin berdoa minta kaya malah semakin miskin. Ya, maka kita harus husnudzon, Allah yang lebih tahu. Ingat firman Allah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Demikian ya ikhwah, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan sore ini. Nanti kita sambung insyaallah pertemuan yang akan datang tentang adab-adab di dalam berdoa. Allah ta'ala alam bisawab. Kemudian ada 2 kertas ini pertanyaan. Ini pertanyaan yang pertama ini pakai bahasa Arab, bilughatil Arabiyyah. Yang kedua adalah bilughatil A'jamiyah. Jadi antum ini sudah bisa 2 bahasa, masya Allah, alhamdulillah. Bifadlin minallah antum sudah menguasai 2 bahasa. Di pondok ini maksudnya. Tambah 1 bahasa lagi, bahasa daerahnya masing-masing. Ya, saya bisa 3 bahasa, bangga. Bahasa Jawa, bahasa Arab dikit-dikit, bahasa Indonesia lancar. Alhamdulillah, itu cuma fadlun minallah semuanya kan? Fadlun minallah. Harus disyukuri. Nah, pertanyaannya astagfi minkum ya Ustaz, la ba's. Antum nggak salah, nggak usah minta maaf. Kan astagfi minkum ya Ustaz, la ba's. Law samahta an azkuru li, apa ini? Annaka fil muqaddimati taqra'u ayatan fi surati Dzariyat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hadhihi al-ayah laysat sahihatan, lakin al-ayah as-sahihah an taqra'a wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Oh, tadi saya salah ya. Ya, jazakallahu khairan, diingatkan. Ya, karena tempat ini memang majelis zikir, saling mengingatkan. Kalau ada salah diingatkan. Jazakallah. Ketika diingatkan, alhamdulillah, jazakallah khairan, karena memang tempat untuk mengingatkan, majelis zikir kan. Jazakallah khairan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tadi saya bacanya keliru ya. Fa dzakir fa inna dzikra. Wa dzakir yang benar ya. Surat apa itu? Az-Zariyat. Ayat berapa ikhwah? Ayat berapa? Hah? 45. 55. Jazakallah khairan. Wa hadza ma astati an udzakkiraka. Oh, bacanya salah tadi. Law samahta an udzakkiraka gitu maksudnya ya. Ya, jazakallah khairan ala tazkirik. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustaz, fik barakallah, fikum barakallah.
Afan ana mau nanya, apa maksud dari hadis apa ini? La yaruddul qadara illa du'a. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Apakah takdir yang ada di Lauhul Mahfuz yang sudah ditulis 50.000 tahun lamanya sebelum penciptaan bisa berubah dengan berdoa atau gimana? Antum nanti dalam pelajaran Aqidah al-Asma wa Sifat dalam Lumatul I'tiqad, di sana ada pelajaran, sudah sampai belum? Ada bab al-qada wal qadar. Antum baca sarahnya. Ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa takdir yang ditulis di Lauhul Mahfuz tidak akan Allah rubah. Adapun yang akan dirubah, memungkinkan dirubah Allah, itu adalah takdir yang ada di catatan malaikat. Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini karena hadis tadi, karena beberapa riwayat, bukan hanya tadi. Tapi tentang hadis tadi saya tidak tahu saya. Ya. Dan juga sebagian ulama yang berpendapat takdir Allah itu mungkin bisa berubah. Tentunya yang merubah adalah Allah, bukan kita yang merubah. Ya. Intinya pertanyaan tadi, apakah takdir Allah itu bisa berubah dengan sebab doa? Ada dua pendapat. Ada yang berpendapat bisa berubah, Allah rubah. Di antaranya adalah berdalil dengan perbuatan Umar bin Khattab ketika Umar berdoa kepada Allah, Allahumma in katabtani syarran faktubni khairan. Itu doanya Umar bin Khattab. Ya Allah, jika engkau telah menulisku kejelekan, jika engkau telah menulisku jelek ya Allah, maka tulislah baik. Umar minta dirubah, ya kan, takdirnya. Nah, dari hadis Umar ini dan hadis-hadis yang lain terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Akan tetapi Allahu a'lam bishawab, saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan takdir yang ditulis di Lauhul Mahfuz itulah yang dimaksud dalam hadis. Allah menulis takdir segala sesuatu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Ya, hadisnya begitu, sahih hadisnya. Terus berkaitan dengan doanya Umar, kemudian hadis-hadis yang lain yang mengisyaratkan takdir itu bisa berubah, maksudnya Allah rubah, mungkin Allah rubah. Maka takdir yang sebatas yang saya dapatkan dan yang saya masih cenderung sampai sekarang adalah pendapat yang mengatakan bahwa takdir yang Allah tulis di Lauhul Mahfuz itu tidak dirubah oleh Allah. Tapi takdir yang dalam catatan malaikat yang disebutkan dalam hadis apa? Ketika janin dalam hadis Arba'in, antum juga hafal, 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari dalam bentuk apa? Ilaqah, 40 hari dalam bentuk mudghah, kemudian ditiupkan ruh ketika usia 120 hari. Ketika itu Allah menugaskan malaikat untuk menulis takdirnya, bikatsbi ajalihi wa amalihi, terus warizkihi wasyaqiyun aw sa'idun, ya kan begitu. Sebagian ulama mengatakan ini yang dirubah Allah. Dengan doa seorang hamba meminta kepada Allah agar dirubah takdirnya, maka takdir yang ditulis di catatan malaikat. Allahu a'lam bishawab. Mana yang rajih saya tidak tahu, akan tetapi sampai sekarang saya lebih cenderung kepada pendapat itu karena dalil-dalil yang dipakai saya melihatnya lebih kuat. Allah alam. Ya, ini salah satu khilaf qalilah, khilaf qalil yang ada di dalam akidah ya. Dan khilafnya masalah-masalah seperti ini saja. Tapi pada prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah maka para sahabat tidak berbeda pendapat. Ya, dan jarang sekali para ulama berbeda pendapat dalam masalah akidah, kecuali masalah-masalah yang seperti itu. Jadi khilaf di dalam mensikapi dalam masalah-masalah tertentu dalam nas yang ada. Allahu a'lam bishawab. Akan tetapi ayyuhal ikhwah, sebagaimana Rasulullah katakan kepada kita, al-qadaru sirrullah fala takshifuha. Rasulullah pernah berpesan kepada para sahabat,
Takdir itu adalah rahasia Allah. Jangan coba-coba kalian menyingkap. Para ulama mengatakan berdasarkan hadis ini tidak boleh kita mengotak-atik dengan logika kita tentang takdir Allah, kecuali sebatas ilmu yang kita tahu. Kecuali harus dengan ilmu yang kita tahu. Kita jangan berbicara takdir kecuali dengan ilmu yang sudah kita dapatkan dari para ulama yang mereka mengkaji Alkitab ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terbiasa mengotak-atik ya masalah takdir. Jangan berusaha menyingkapnya, karena takdir adalah rahasia Allah. Hanya Allah yang tahu hakikat takdirnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah juga melarang kita bersandar dengan takdir. Rasulullah melarang bersandar dengan takdir. Ketika Rasulullah berbicara tentang takdir, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ala nattakil?" Ya Rasulullah, limadza na'mal? Ya Rasulullah, kenapa kita susah payah harus beramal? Bukankah semua sudah ditakdirkan? Tidakkah kita bersandar saja dengan takdir? Maka kata Nabi, "La, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu," kata Nabi. Tidak, jangan bersandar. Beramallah kalian, berusahalah kalian terus, maka masing-masing dari kalian akan dimudahkan sesuai dengan apa yang ditakdirkan. Tugas kita adalah berusaha. Adapun takdir Allah kita nggak tahu, ya. Tugas kita adalah berusaha dan berusaha. Nah, mungkin pembahasan ini akan antum dapatkan lebih rinci dalam pelajaran kitab Lum'atul I'tiqad. Sudah sampai belum ya? Hah? Oh, baru bacanya. Ya, kalau di matanya tidak ada penjelasan yang detail memang. Ya, butuh sarah. Ya. Allahu ta'ala alam shawab. Barangkali itu ayat ikhwah, waktu sudah menunjukkan jam 5. Dan ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, untuk saya pribadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk bisa istiqomah di dalam upaya kita meraih ubudiyah, hakikat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.